dengan adanya Link, timnas Indonesia harusnya udah melakukan cover terhadap gameplaynya, cara Ya, menangin nge-counternya, objektif. menangin objektifnya, Nah, harasnya juga, ya kan? ini sih jujur nyerang dua arah orange buff sama purple buff ngeri sih. Dangerous Crash. Oke, Ini map favorit Aldrigo juga nih. let's go! Jadi buat kalian semua langsung aja semangat di kolom komentar, ramaikan untuk Let's seluruh Sobat go! Mobile Legends. Timnas Indonesia bermain dan ini Timnas dia. Indo. Sebentar lagi akan menuju ke game kedua. Jadi kasih tahu seluruh saudara-saudara timnas Indonesia lagi bertanding. Jangan sampai terlambat karena ini adalah last match for today. Nah, nanti ada yang nanya lagi nih, Bang. Besok Timnas Indo main lagi nggak? Main, Bang. Tapi besok ini kebetulan mainnya cuma sekali, Ranger Mas. Wah, Yaitu adalah kemungkinan itu ada di match yang kelima. Itu adalah pertandingan Indonesia melawan Singapura. itu dia Profesor. Jadi mending kalian semua sekarang langsung semua nonton Profesor. Itu dia, tonton sekarang ya daripada besok ketinggalan atau nanti telat-telat dikit ketinggalan. Tapi Freya Marcel langsung ditutup. Nah, itu kan bener kan? Tim Vietnam mengambil blue side. Langsung berubah nih. Nah, apalagi langsung blue side. Nih apalagi kalau ada Hilda. Nanti Ranger Mas, karena Hilda ini bisa menjadi salah satu hero yang notabene lumayan powerful. Kalau di tangan dari timnas Indonesia. Apalagi Alexander tuh. Aman sekali ya. Untuk Baxia, mundur dikit Bang. Kalau kemajuan cakepnya kelewatan kali ya. Mungkin maksudnya kayak gitu ya, makanya mundur dikit. Dan ada Baxia Fani serta Puvius yang ditutup. Ini otomatis membuka potensi dari timnas Vietnam juga. Trade-nya mau kemana trade-nya nih? Fredrin kah? Atau ke Harley? Atau mau ban ke arah yang lain? Dari hero-heronya Vietnam tadi yang cukup merepotkan? Atau jangan-jangan Atlasnya yang mau di-ban? Kayaknya Atlasnya enggak deh. Kayaknya Atlasnya bakal langsung diamankan sama timnas Indonesia di pick atas Kalea. Kalea sih jujur ini bakal jadi salah satu good ban ya. Karena berarti kalau nanti timnas Vietnam dapetin Harley, minimal tidak ada yang bisa pick off pasti. Dan Pakito langsung diamankan di first pick. Berarti ini untuk Vietnam ya. Sementara tadi kan udah ada Pakito yang dimainkan oleh Ina Shauki. Otomatis ya berarti menandakan bahwa nantinya Ina Shauki akan menunjukkan hero-hero lain di laning EXP. Apakah akan ada Sora yang tadi sempat kita singgung juga. Sora lumayan sering muncul ketika berhadapan dengan adanya pick dari Pakito. Atau jangan-jangan nanti akan ada pick-pickan lain nih yang mau disiapkan semenjak tadi udah sempat kita lihat Ovius di ban. Ternyata ke Harit. Harit Cusin ya. Ini bisa dibilang menjadi salah satu hero yang dari tadi juga udah diamankan oleh Dingarai. Karena dari game pertama kita udah ngeliat Harit. Dominasinya nggak berhenti. Cuma bedanya Atlasnya nggak diambil Ranger Mas. Kalau ngomongin Atlas, ini kenapa nggak diambil? Mungkin masih coba untuk dilihat apakah nanti ada counternya atau tidak Profesor. Jadi nggak terlalu terburu-buru gitu loh. Ini kayaknya emang ini ya, mau cek ombak dulu dan if win. Wah ini sinyal keras untuk Atlas. Apakah akan ada muncul Atlas pick yang ketiga atau dia mau main yang kayak Suyo-Suyo begitu ya kan? Main Sky Pierce. Suyo Sky Piercer boleh sih Prof. Tapi pastikan juga nih posisi dari Ina Shauki dan Ina Alexandernya ini. Dia punya badan yang cukup keras. Dan Ina Shauki butuh badan tapi punya damage Prof. Karena kalau enggak, kasihan Suyonya. Nanti kalau misalnya di-invade KR jungle, poking damage, atau ada flanking dari Pakitonya, kasihan Prof. Wah berarti ini jatuhnya bakal nungguin untuk pick 3-nya dulu. Itu dia Sora dulu lah, pick aman sebenarnya Ranger Mas. Punya badan. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk badan bisa, untuk 1v1 lawan Pakito juga bisa. Jadi damage-nya ada semua, Profesor. Damage ada, badan ada juga, semua ada, Profesor. Ya, paket komplit ya. Ina Oji sama Ina KB kapan? Kita udah ada Inanya guys, tenang aja. Ada.
Ingat ya guys ya, harus mendukung timnas Mobile Legends Bang Bang Indonesia. Apapun yang terjadi, cuacanya mau mendung mau terang, harus wajib banget dukung. Kita satukan tenaga kita mendukung tim Indonesia yang sedang bertanding. Ingat, lupakan semua warna dan mari menuju ke timnas Indonesia. Let's Fokus. go teman-teman ya. Fokus udah dukung. di-ban. Fokus Fokus dukung, Be. dukung dong, udah pasti dong. Ya kan, apalagi patch baru nih. Yang dimana rotasinya juga pasti bakal beda sedikit. Ya kan. Pikannya, apakah akan ada ban lagi? Fredrin ternyata ya. Tank jungle. Emang berarti udah jelas nih. Ada indikasi bahaya sepertinya dari timnas Vietnam ini. Takut kalau seandainya ternyata Soranya akan main full thunder. Karena kalau full thunder kan ini damage yang akan diberikan tipenya burstnya luar biasa. Oke, kalau misalnya Thunder nih Be, enaknya tuh dia ngejar ke arah belakang Be. Apalagi kalau dia tiba-tiba fokus targetingnya menuju ke arah If. Ini If cemilan empuk sih buat Sora ya. Itu dia. Karena dia kan termasuk ke hero patung juga nih, hero yang mengandalkan flicker untuk survive. Sementara Hylos, bentar, ini hero badan yang tadi Ranger Mas mention yang dibutuhkan sama timnas Indonesia ditutup ya sama Coach Kenny. Ya, Atlas. Nah kan Atlas kan. Itu dia. Udah kelihatan nih dari 3 pick dimainkan. atasnya emang bener-bener ini ya. Emang bener-bener kelihatan ini bisa di Atlas ini. Dan tentunya Be, kalau kita lihat para pasukan dari tim timnas Indonesia ya, mereka memang kehilangan 3 tank jungler. Tapi bukan berarti mereka nggak punya Leomord, Be. Bukan berarti mereka nggak punya Suyo. Karena memang tidak prioritas. Cuma kalau memang itu apa adanya, Be, mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Mau tidak mau harus Sulit diamankan. makanya. Ini dia nih. Jujur ini harus Hero Purify nih. Melissa boleh lah Hero Purify lah ya. Setidaknya ada Purify dulu nih yang bisa dibawakan agar nanti tidak yang semua target bisa diatlasin nih. Berarti untuk di timnas Indonya ini boleh sih untuk mengambil ke arah jungler-jungler yang objektif aja mainnya. Kayak tank jungle di sini udah ditutup, berarti fighter aja. Fighter yang tebel-tebel mungkin. Leomord kah yang bakal dibawakan atau lari ke Suyo kah? Oke. Para pasukan dari tim Indonesia mereka harus mencari apa satu yang bisa masuk ke arah Melissa dan Glue. Apakah tiba-tiba junglernya Harley? Oke, setuju. Itu akan cepat banget ke arah Melissa, enak banget sih Profesor. Ini bener-bener full damage ya. Berarti tidak peduli nih Ranger Mas. Hitungannya dari timnas Indonesia mereka mau yang kalau bisa hajar depan, bekuk sedini mungkin. Jangan kasih ruang farming karena dengan pick-pickan Sora seperti ini mungkin yang akan memantau Sora pick ini adalah salah satunya Coach Navari. Karena Coach Navari yang paling sering mengkomentari soal untuk Ina Shauki nih. Penggunaan dari Thunder dan juga untuk dari Torrent awannya. Ini dia line up yang sudah lengkap untuk menuju ke game yang kedua dari Best of 3 Series. Apakah kita akan menyaksikan drama satu sama seperti beberapa match sebelumnya? Atau kita timnas Indonesia akan mendapatkan poin penuh sehingga di klasemen akan jadi lebih aman. Let's go into the land of dawn. Let's go. Ini dia. Balik lagi menuju ke arah game yang cukup menentukan match point untuk para pasukan dari timnas Mobile Legends Bang Bang Indonesia. Langsung menuju ke arah Liza terlebih dahulu, sedangkan dari Vitudu kali ini dia langsung menuju ke arah Purple Profesor. Ada sedikit perbedaan untuk gameplay nampaknya. Ya beda ya. Karena seperti yang kita udah mention juga rotasi jungler ini pasti akan berpengaruh besar. Dengan adanya pick Lizard terlebih dahulu berarti ini menandakan kalau nanti Ina Avan ingin ngebuat gerakannya atau rotasinya enak ke arah EXP lane. Sementara berbanding terbalik dengan Vietodo, yang dimana Vietodo ini sepertinya akan lebih dominan untuk bermain di area gold lane. Tapi ternyata Ranger Mas
Yes, Tidak ada purify dari Viet An. itu dia. Ternyata inspirasi. Lucky Fearless, Profesor. Boh. Take it or leave it. Kan kalau misalnya dia di Atlas kena Fatalin juga dia minimal. Sehingga membuat Ina Alexander dipaksa untuk membuang flicker dan bahkan Ina Dingarai harus terpaksa menggunakan Purify-nya. Itu dia ya teman-teman, yang Mahal. ternyata spell inspirasi adalah kunci untuk membuat lawan kalian tiba-tiba datang ke laning kalian. Tapi itu mahal, Profesor. Mahalnya adalah point kill plus purify. Itu kayak bisa dibilang adalah double kerugian yang dimiliki dari tim Indonesia. Sedangkan lihat Vitodo di depan sana langsung fokus untuk coba mendapatkan turtle dan membalikkan kembali kanan dari Zalfin. Tidak bisa mampu untuk mendapatkan point kill. Kenapa? Karena tidak mungkin ada damage. Dan ternyata di sisi sebaliknya dengan ada rotasi dari Ina Avan yang target utamanya menuju ke arah Goldland. Berubah skalanya dan fire track wave. Kali ini berhasil di following up damage sangat Satu hit. sampai dengan Vita Love. Satu hit, gagal ditutup jalannya oleh Ina Alexander. Tapi ternyata di balik itu semua masih ada fire damage dari 500 yang berhasil mendapatkan Dalvin. Tukarannya worth it, aku rasa nggak terlalu worth it karena goldnya itu ada 400 ditarik oleh timnas Vietnam. Betul sekali. Lihat keuntungan di area mid lane langsung menuju ke Glowing One kali ini. Para pasukan dari timnas Indonesia, apalagi Ina Dalvin yang dari tadi bersinar, kali ini udah mulai agak cukup worry harusnya Profesor. Langsung target utama ke arah Glowing One. Di balik itu semua, Ina Avan udah mulai harus bisa melancarkan ganking-ganking sih Profesor. Boleh sih ganking-gankingnya ya. Karena Deadly Magic-nya memang sangat dibutuhkan untuk akumulasi damage yang lebih pasti dan itu dia Toran. Oh langsung all in, Deadly Magic dan itu dia ganking-ganking yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Indonesia. Dan benar-benar berhasil Profesor. Udah dapat ganking, Dingarainya juga ngedinai di bawah dapetin Scavenger Crab. Otomatis membuat Viet An mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. Laningnya benar-benar ketinggalan gold. Top lane-nya dibonyokin dan Xiaoqi tentunya masih bisa mundur ke belakang karena kalau tidak itu akan menjadi ancaman berbahaya untuk turtle yang kedua. Tapi jangan lupakan ada Ina Alexander pas sana menutup jalan dari sosok seorang Mokprang. Lihat double now trap menuju ke belakang Fatal Lane. Dia akan setidaknya dan Ina Dalvin kali ini membuat perpasukan dan tim Vietnam agak sedikit terkocar-kacir. Kebingungan untuk menangkap siapapun dan membalaskan semua dengan 2 poin kill yang hilang. Itu dia timnas Indonesia mengejar Vitodo. Maka coba diangkat kembali dan damage yang terlalu besar membuat Vitodo kali ini masih coba untuk di cover. Tapi walhasil dari Dingarai berhasil mendapatkan 1 poin kill dari jungle tim Vietnam. Wah, Vetodo kehilangan purple buff-nya juga seharusnya, tapi ditukarkan dengan bottom lane yang dimana platingan full didapatkan oleh Viet An. Dan kali ini pertukaran yang cukup untung Ranger Mas sejujurnya karena banyak banget poin kill yang akhirnya di take over dan goldnya juga ditarik lagi nih. 1000 bahkan OTW 2000 pasca teamfight di sini. Di mana Xiaoqi yang sempat kita bilang, Xiaoqi akan bermain dengan Thunder dan targetnya cuma 1 Ranger Mas, itu adalah Vie Van Dat. Vie Van Dat. Kali ini dia kesulitan banget seperti kata Profesor KB juga vakum. Kalau nggak ada flicker ya udah jalan kaki Profesor mau ngapain lagi. Bete sih itu If ya kalau ketemu sama Sora ya. Dan Mau terbukti dari sisi Profesor. manapun. Terbukti, makanya kenapa dibilang Valentina itu jawaban yang paling ideal ya untuk menjawab Sora. Karena selain dia bisa nge-copy Sora ult punya Shifting Skies, tapi dia juga punya dash ability dari Shadow Strike Arcane Shade-nya. Dan nggak harus di EXP ya Prof. Bisa juga main di mid. Karena clearnya juga, iya karena clearnya cepat kan. Apalagi karena udah pakai topik di atas, nggak mungkin dong pakainya digeser. Jadi kayak job desk untuk nge-clearnya tuh dibagi-bagi gitu ya. Tapi emang dari awal karena If-nya udah priority banget, makanya Atlas pick-nya ini emang bener-bener ngebuat terbuka tapi di mid lane. Pada track bayang masih ada Purify dan itu dia Fatal Lane. Gila. Langsung follow the damage. Membalaskan 1 dendam dan berhasil menutup jalan dari Vitodo untuk bisa pulang. Dengan memaksa mendapatkan Ina Dalvin. Tapi semua itu dibalaskan dengan semua yang dimiliki para pasukan timnas Indonesia. Mereka diving ke dalam turret dan damage yang meledak. Membuat tim Ina Indonesia kali ini lihat dapat keuntungan banyak. Tapi sayangnya Profesor Ina Dingarai ditunggangi habis-habisan. Gak ada kesempatan, flicker telah dikeluarkan dan Avan memastikan untuk Vivandat untuk ter-take down. Oh, apa itu turret? Mereka mau dive sedalam mungkin turretnya walaupun ada pertukaran, tapi pertukaran tetap untung karena Alexander yang menjadi korban. Tapi kali ini ada pertandingan 4 melawan 3. Turtle bakal coba udah digas. The Six Guys, started moment.
juga ada backline. Nina Avan mencoba untuk mendistract para pasukan dari tim Vietnam dan Nina Avan. Sayang sekali meledak dengan double chip dan take over terhadap Turtle di tangan para pasukan dari tim Vietnam. No way. Wah, ini jujur cukup berbahaya karena pertukarannya lumayan tidak adil untuk timnas Indonesia. Karena timnas Vietnam mendapatkan lumayan banyak keuntungan dari Turtle, Red Kill, bahkan mendapatkan Ina Avan dengan shutdown. Jangan lupa ya, ini bukan cuma dapetin kill, tapi mematahkan kill streak. Yang otomatis akan mendapatkan gold yang jauh lebih banyak. Dan ini akan membuka ruang untuk Viet An. Karena ini Melisanya masih sepertinya belum ketemu jawabannya Ranger Mas. Kecuali tadi di all in sama Alexander. Dan sampai di ngarai mengeluarkan Zaman Force-nya. Ya mau nggak mau ya, cuma itu tadi solusinya ya, ketika dia tumbang yang kedua kalinya. Tapi dari tadi Viet A kali ini dia dapetin farmingan Profesor. Dia bahkan dapetin turtle Profesor. Itu juga harus menjadi concern dan Ina Avan harusnya udah mulai sadar kalau dia harus main sama Dolphin, Ina Dolphin untuk mendapatkan Viet An. Wah, ini kalau ngomongin soal bener sih yang trade turtle tadi ya, emang bener-bener jadi rugi banget. Makanya sekarang kalau kita lihat dari gerakannya Vietnam jadi lebih berani untuk play around Melissa, play around Viet An. Sementara itu kalau kita lihat dari Dolphin, sekarang Dolphin udah mulai nempel nih sama ini dia ngarai karena dia juga udah punya Skycast dan ada konsul. Alexander Bataleng! Instant kill! Langsung memaksa berhasil mendapatkan satu poin tapi nampaknya tidak berhasil. Karena masih ada outer damage meanwhile di belakang sana Viet An. Kali ini free hit. Van Dat bakal menjadi target utama tapi lihat diangkat Dolphin. Poin utama dari Ina Dolphin membuat Melissa seakan-akan tidak bisa keluar dari perangkap para pasukan dari timnas Indonesia. Wah, tadi sih kalau misalkan Ranger Mas notice ya, itu gila banget shield effect yang diberikan dari Viet Thanh Lam. Karena dia langsung heavy life punch 2 kali merah kan. Ternyata efek itu yang menghilangkan kekuatan dari Deadly Magic. Dan itu kayaknya udah jadi sinyal harusnya sih ke depannya. Untuk targetnya boleh diganti. Nggak harus Viet Thanh Lam yang di all in. Kayaknya boleh ganti target ke entah Viet Van Dat atau bahkan mungkin kayak Viet Todo. Ya, Viet Todo nggak masalah. Dan bahkan kalau mereka mau menuju ke arah Viet Ngoc Trang juga nggak apa-apa Profesor kalau gua. Karena Viet Ngoc Trang juga nggak bisa kuat lama-lama Profesor kalau udah kena Deadly Magic. Dan itu dia, qualify, save the day untuk Dolphin. Dolphin kembali lagi bermain dengan luar biasa kali ini selama dia di 2 match yang berbeda. Permainannya emang bersinar sekali dan itu dia. Dolphin. Permainan yang flawless dari Dolphin di 2 match yang berbeda Profesor. Dan ini benar-benar jadi momentum comeback yang nyata banget. Pasca mereka mau makan depan tanpa harus makan karena dari Viet Thanh Lam. Dan sekarang apakah akan ada gebrakan baru dari Pakitonya Viet Thanh Lam? Oh, gak kena Lordnya. Lordnya masih banyak yang diangkat oleh Dolphin di belakang sana. Damage dikenai tapi posisi pada pasukan dari timnas mereka tersurprise. Knockout strike yang gagal didapatkan tapi Ina Dolphin save the day for Tinggarai. Meskipun harus mengorbankan jiwa dan raganya sudah tidak ada lagi purify di tangan dirinya. Tapi dibalik itu Ina Tinggarai lihat dia memastikan kalau tukar satu dari mid laner kedua belah pihak. Oh, sabar jadi pukul dan ini dia ternyata langsung dengan Zaman Force Tinggarai mendapatkan killing spree atas 3 kill yang dari tadi didapatkan oleh timnas Indonesia. 1 tukar 3 dan sekali meledak tuh. Satu itu. Setengah darah tuh, satu itu. Sakit, mundur. Pasifnya belum keluar tuh, Be. Belum. Makanya bener-bener di tengah-tengah dari Synchrovision ya. Yang awalnya mungkin pengen ngelakuin fight back, dapat di Menander Sword. Dan ini dia nih, killnya pelan ya kan tuh. Viet Van Dat tumbang lagi poin killnya. Tapi ternyata bener-bener langsung diredam. Karena memang ada disengage yang terjadi ya. Kalau misalkan dilanjutkan, udah pasti poin killnya nggak cuma 3. Bisa jadi emang jadi tuker 2, cuma ada 4 yang tumbang dari Vietnam. Kali ini seorang diri di arah Master Blade mencoba untuk bertahan, tapi lihat di arah belakang Alexander menutup jalan para pasukan dari tim Vietnam di belakang Xiao Ting harus take down. Dan di sebalik itu semua ada zoning out dari Tinggarai versus everybody. Tersisa seorang diri, one last man standing and wipe out di tangan para pasukan dari tim Vietnam. Wipe out tanpa adanya kerugian yang lebih banyak lagi langsung menuju ke base.
menuju ke bottom lane dan menuju ke kemenangan kedua dari timnas Indonesia dengan mengorbankan Dalvin dan juga Xiaoqi. Endgame di depan mata pasca wipe out di area bottom lane. 12 menit saja sudah cukup untuk kemenangan dari timnas Indonesia. Timnas Mobile Legends PB Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan 2 kali tanpa ada kekurangan poin. Ini menandakan mereka harusnya berada di top klasemen standing Profesor KB. Itu dia ya. 2 kemenangan pasti. Apalagi dari grup sebelahnya. Dimana untuk di grup Southeast Asia. Ini juga ada banyak lumayan untuk skor 2-1 dan informasi terbaru Ranger Mas sepertinya. Tadi kita memasuki game yang kedua, itu ada update dari Kambodia yang mengalahkan Myanmar ternyata. Wow, Kambodia Gokil. kembali lagi bersinar kali ini dengan menumbangkan Myanmar. Dan itu dia Southeast Asia, region atau grup A yang Betul. sangat keras. Region neraka untuk di Southeast Asia, Profesor. Betul sekali teman-teman. Jadi emang pembagian grup itu lebih tepatnya dari pembagian regional juga teman-teman ya. Kayak contoh grup A itu adalah Southeast Asia, grup B itu adalah Asia Barat ya kan atau West Asia. Lalu untuk grup C itu ada di Asia Tengah atau Central Asia. Sementara untuk grup D itu ada 2 wilayah teman-teman, ada East Asia dan juga ada South Asia, yaitu adalah Asia Timur dan juga Asia Selatan. Ya, Emang betul terbagi-bagi itu sekali. teman-teman ya. Benar, terbagi-bagi itulah yang membuat mereka harus berada di posisi yang dimana mewakilkan grupnya atau dia terkubur di grupnya. Sedangkan di grup Southeast Asia ini benar-benar terlalu neraka, Profesor, menurut gua. Numpuk semua ya top tiernya ya.